Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Lia Maya, penulis asal kota Pemalang, Jawa Tengah. Wow, dan di dalam kisah kali ini akan menceritakan tentang pelet dari tanah Jawa yang dibalas dengan santet biriang. Waduh, ini santet biriang apa sih? Jadi santet biriang ini adalah santet yang berasal dari tanah Sumatera, lebih tepatnya lagi adalah Sumatera Barat teman-teman. Dan santet jenis ini akan menyerang korbannya dengan penyakit kulit yang sangat luar biasa, bahkan bisa menyebabkan kematian. Waduh, seperti eksim gitu kali ya, tapi yang udah kronis. Dan bukan cuma sekedar di kulit teman-teman. Jadi santet biriang ini menyerang korbannya bukan hanya gatal di kulit sampai menusuk ke dalam daging dan tulang. Wah, ngeri pakai banget ya teman-teman ya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budul horor on. Pelet dari Jawa dibalas santet dari Sumatera. Mia yang merasa gelisah tengah mondar-mandir di teras rumahnya menunggu sang suami pulang. Seminggu belakangan ini, Doni yang merupakan suami Mia pun entah mengapa kerap pulang telat, bahkan sampai larut malam. Padahal jam kerjanya hanya sampai pukul 8 malam. Terdengar suara motor mulai mendekat ke area rumah Mia yang sudah hafal betul suara motor suaminya, pun langsung memicingkan kedua matanya. "Mas Doni pulang?" gumam Mia. Mia yang sedari tadi gusar mendadak sumringah saat melihat suaminya pulang. "Ngapain kamu di luar?" tanya Doni dengan datar seraya memarkirkan motornya. Mendengar nada suara yang tidak enak membuat wajah Mia yang semula sumringah kembali muram. Entah kenapa, beberapa hari belakangan ini, selain pulang telat, Doni juga bersikap dingin dan acuh kepada Mia. Tidak seperti sebelumnya yang selalu hangat dan romantis. Entah mengapa, beberapa hari belakangan ini, selain pulang telat, Doni juga bersikap dingin dan acuh kepada Mia. Tidak seperti sebelumnya yang selalu hangat dan romantis. "Aku nungguin kamu pulang, Mas," ucap Mia. Doni tidak menjawab. Ia yang sudah mencopot sepatunya pun langsung melenggang masuk tanpa memperdulikan keberadaan Mia. Mia terdiam sejenak melihat sikap dingin sang suami. "Kenapa Mas Doni berubah ya? Apa sekarang aku kurang cantik? Atau aku melakukan kesalahan?" batin Mia. Mau sampai kapan kamu berdiri di situ, ha?" tanya Doni yang kembali berdiri di ambang pintu. "Iya, Mas." Buru-buru Mia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan sigap. Mia ke dapur menyiapkan secangkir kopi susu dan menyiapkan pakaian tidur untuk suaminya itu. "Ini Mas kopinya," ucap Mia yang meletakkan cangkir kopi di meja samping ranjang. Tidak ada jawaban. Doni justru asyik memainkan ponsel dengan wajah yang tersenyum sendiri. "Mas," panggil Mia. Doni hanya menoleh ke arah Mia dengan tatapan dingin. "Kamu gak lihat aku lagi ngapain, ha?" tanya Doni dengan datar. "Iya Mas, maaf, tapi kan biasanya kamu mandi dulu, bersih-bersih baru santai-santai di kamar." "Ya terserah aku dong. Dah, jangan terlalu banyak atur. Aku itu udah capek kerja seharian." Iya maaf Mas," ucap Mia tertunduk lesu. Doni berdecak kesal. Ia meletakkan ponselnya di atas ranjang dan meraih handuk lalu pergi menuju kamar mandi.
Saat Mia hendak keluar dari kamar, terdengar suara ponsel Doni berbunyi menandakan ada pesan yang masuk. Mia yang penasaran pun mencoba meraih ponsel milik suaminya, namun alangkah terkejutnya Mia saat mendapati pesan mesra dari seorang perempuan. Ya Allah, Mas Doni, batin Mia tak menyangka. Matanya memerah menatap layar ponsel. Mia membaca semua isi pesan yang isinya adalah kata-kata mesra dan pertemuan antara Doni dan juga perempuan tersebut yang bernama Intan. Mendengar suara langkah kaki Doni yang mulai mendekat ke area kamar, Mia langsung mencatat nomor perempuan tersebut di ponselnya dan kembali meletakkan ponsel milik suaminya di atas ranjang. Saat Doni masuk ke kamar, Mia memilih untuk keluar dan tidur di kamar tamu. Doni yang merasa heran dengan sikap Mia pun mempertanyakan hal tersebut. Mia panggil Doni yang sudah di ambang pintu kamar tamu. Ada apa, Mas? Tanya Mia datar. Mau tidur di sini kamu? Iya, aku gak enak badan, jadi pengen tidur sendiri dulu. Baguslah kalau gitu. Aku juga udah bosan tidur sama kamu terus, celetuk Doni seraya berlalu pergi. Seperti tertusuk duri, hati Mia teramat perih menghadapi perubahan dan perselingkuhan suaminya itu. Baru saja usia pernikahan menginjak 3 tahun, akan tetapi sang suami sudah berselingkuh dan acuh terhadap dirinya. Aku harus cari tahu siapa perempuan itu, batin Mia. Melalui nomor ponsel tersebut, perlahan Mia mulai mencari informasi mengenai perempuan yang bernama Intan. Sosial medianya pun Mia cari sampai ke akarnya. Setelah mendapatkan informasi dan foto wanita tersebut, Mia pun menyimpannya di ponsel dan berniat untuk mencari tahu tempat tinggal wanita simpanan suaminya itu. Di tengah malam, Mia yang merasa haus terpaksa harus keluar kamar dan pergi menuju dapur. Namun, baru saja melangkahkan kakinya melewati kamar, samar-samar Mia mendengar suara Doni yang sedang asyik menelpon sambil bersenda gurau. Pasti Mas Doni lagi teleponan sama selingkuhannya. Ya Allah, aku harus apa sekarang, batin Mia. Mendengar suara tawa Doni dengan perempuan lain membuat Mia tidak tahan dan spontan mendorong daun pintu dengan sangat kencang. Brak! Dengan tatapan darar, Mia menatap suaminya itu spontan. Doni yang sedang asyik video call bersama selingkuhannya pun terkejut. Apa-apaan sih kamu, Mia? Aku, Mas. Aku yang harusnya tanya. Kamu yang apa-apaan? Ucap Mia dengan mata merah menahan tangisnya. Doni pun mematikan sambungan teleponnya dan meletakkan ponselnya begitu saja. Ia pun mendekati Mia dengan raut wajah yang memerah. Jangan pikir aku marah, Mia. Harusnya aku yang marah, Mas. Kamu udah ketahuan selingkuh tapi masih bisa marah sama aku. Kamu itu kenapa sih, Mas? Aku salah apa? Doni terdiam. Ia menatap Mia seolah-olah menatap sesuatu yang menjijikan. Entah mengapa Doni selalu muak jika melihat wajah Mia. Bahkan di dekat Mia sejengkal pun rasanya ingin marah sekalipun Mia tidak melakukan kesalahan. Dalam, Mia, udah malam, jangan sampai terdengar sama tetangga. Malu. Bak! Doni membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat agar Mia tidak dapat masuk ke dalam kamar. Mendapat perlakuan itu, Mia seketika merasa hancur. Ia benar-benar tidak mengerti dengan perubahan suaminya itu. Setelah kejadian malam itu, hubungan Mia dan juga Doni semakin renggang. Tak ada lagi obrolan di antara mereka berdua. Hidup satu atap, namun seperti tidak saling kenal. Bahkan sekarang Mia pun memilih acuh dan tak lagi melayani Doni sebagai suaminya. Sementara itu, Doni yang sedang dimabuk asmara dengan wanita lain pun tak ambil pusing dengan sikap Mia. Bahkan semakin hari Doni semakin jarang pulang. Siang itu, Mia yang ingin mencari kesibukan lain meminta bantuan sahabatnya yakni Sarah untuk mencarikan pekerjaan.
Ia pun mengajak Sarah untuk bertemu di suatu kafe langganan mereka sewaktu Mia belum menikah dengan Doni. Dengan menggunakan sepeda motornya, Mia melenggang keluar menuju kafe yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya itu. Sesampainya di kafe, rupanya Sarah sudah sampai terlebih dahulu dan melambaikan tangannya saat melihat kedatangan Mia. "Mia, sini!" ucap Sarah sedikit berteriak. Mia pun langsung mendekati Sarah dan duduk tepat di hadapan sahabatnya itu. "Udah nunggu lama ya?" tanya Mia. "Enggak kok, aku juga baru sampai. Kita pesan dulu kali ya," ucap Sarah yang hanya dibalas anggukan oleh Mia. Sarah pun memanggil pelayan dan memesan minuman dan beberapa cemilan. Selesai memesan, Sarah dan Mia mulai mengobrol dengan serius. "Kamu yakin mau kerja lagi? Emangnya Doni setuju?" tanya Sarah. Ya, sebelumnya Doni memang sangat melarang Mia untuk bekerja dan meminta Mia untuk fokus menjadi ibu rumah tangga saja, karena bagi Doni ia masih mampu menafkahi Mia dengan sangat layak. Mia yang memang sangat patuh pun tidak pernah sekalipun menolak permintaan Doni. Pasti setuju sih. Apalagi sekarang dia udah gak peduli lagi sama aku, Sar," keluh Mia dengan wajah yang muram. "Loh, kok bisa sih? Memangnya kalian lagi berantem apa gimana?" tanya Sarah penasaran. "Mas Doni selingkuh, Sar. Aku gak tahu salah aku apa. Tapi beberapa minggu yang lalu sikap dia itu berubah drastis. Cuek, kasar. Bahkan dia juga gak peduli kalau aku tersinggung dengan ucapannya." "Hah? Doni selingkuh? Yakin kamu, Mia?" "Aku udah cari tahu, Sar. Bahkan nama perempuan itu juga aku tahu. Namanya Intan, rekan satu kerjaan Mas Doni. Pantaslah mereka bisa selingkuh. Orang ketemuannya setiap hari," ucap Mia. "Bisa-bisanya Doni selingkuhin kamu. Padahal Doni kan cinta mati sama kamu, Mia," ujar Sarah yang tak menyangka. "Aku juga gak tahu, Sar. Bisa-bisanya Mas Doni selingkuhi aku. Bahkan dia ngeliat aku kayak jijik gitu sekarang." Sarah terdiam sejenak mendengar penuturan dari Mia. Ada sesuatu yang menurut Sarah janggal. Pasalnya, ia tahu betul sedari zaman pacaran Doni cinta mati dengan Mia. "Begini Mia, kamu udah cari tahu belum semua informasi tentang perempuan itu?" tanya Sarah. "Udah, tapi aku bingung. Harus apa? Harus ngelakuin apa?" "Kamu itu dari dulu emang bodoh deh," ledek Sarah. Mia hanya tersenyum kaku. Dia kembali mengingat kenangan-kenangan indah sebelum Doni berubah. Bahkan sekalipun Doni tidak pernah membuat dirinya muram, apalagi bersedih. Namun keadaannya kali ini berubah, membuat hati kecil Mia tak mampu untuk menerima perubahan tersebut. "Mia, malah ngelamun," tegur Sarah. Iya maaf, aku pusing banget mikirin rumah tanggaku, Sar," ucap Mia sambil memijat keningnya sendiri. "Udah deh, tenang aja. Nanti aku bantu kamu buat cari tahu semuanya, kenapa Doni bisa berubah dan kenapa bisa selingkuh sama perempuan itu. Udah ya, sekarang gak usah mikir cari pekerjaan dulu deh. Fokus dulu aja nyelesain masalah rumah tangga kamu ini," tutur Sarah. Mia hanya mengangguk pelan dan berharap ke depannya ada jalan keluar untuk rumah tangganya yang sudah terasa hambar itu. Setelah pertemuannya dengan Sarah, entah mengapa perasaan Mia sedikit membaik. Mia pun memberikan segala informasi tentang wanita tersebut kepada Sarah, dan Sarah memang paling pandai jika harus mengulik kehidupan seseorang. Waktu berlalu. Sudah 2 hari ini Doni tidak pulang ke rumah, bahkan nomor ponselnya pun tidak aktif. Mia yang merasa khawatir pun berniat untuk mendatangi tempat Doni bekerja, yakni di rumah makan siap saji. Ya, Doni merupakan koki di rumah makan tersebut, sementara Intan selingkuhan Doni adalah seorang kasir. Karena pertemuan setiap hari itulah membuat mereka memiliki hubungan khusus. Dengan mengajak Sarah, Mia pun mendatangi tempat kerja suaminya itu. Tak disangka dia langsung bertemu dengan sosok yang bernama Intan. Tatapan Mia berubah memerah, menahan amarah, sementara Intan
dia terlihat salah tingkah saat melihat kedatangan Mia dan juga Sarah. Penampilannya biasa aja. Kok bisa ya Doni kepincut perempuan kayak gitu? Bisik Sarah kepada Mia. Permisi, ada yang bisa kami bantu? Ucap salah satu pelayan yang mendatangi Mia dan Sarah. Mia hanya terdiam. Ia terus menatap ke arah Intan yang berada di meja kasir. Maaf ya Mbak, kami mau tanya tentang koki yang bernama Doni. Apa beliau ada? Tanya Sarah. Maaf, kalian kerabatnya? Tanya pelayan itu. Iya, ini istrinya. Ucap Sarah menunjuk ke arah Mia. Spontan, Mia mengalihkan tatapannya kepada pelayan tersebut dan mempertanyakan keberadaan suaminya. Pelayan itu pun menuturkan bahwa Doni sedang berada dalam jam kerja dan tidak bisa diganggu. Tapi saya istrinya Mbak, saya mau bertemu dengan Mas Doni, ucap Mia tegas. Tapi sebentar aja Ibu, kami coba konfirmasi lebih dulu kepada Koki Doni, ucap pelayan tersebut. Mia dan Sarah pun memilih salah satu tempat duduk yang dekat dengan meja kasir untuk menunggu kedatangan Doni sekaligus memperhatikan pergerakan Intan. Tak butuh waktu lama, Doni pun datang menemui Mia dan Sarah lalu duduk bersama. Namun sesekali tatapan Doni mengarah kepada Intan dan selalu melemparkan senyuman manis. Melihat sikapannya itu, Sarah yang penasaran pun terus memperhatikan gerak-gerik Doni yang terasa cukup ganjil. Pasalnya, dari segi fisik pun Mia jauh lebih cantik daripada Intan. Akan tetapi, entah kenapa, Doni sebegitu cintanya dengan wanita tersebut. Ngapain kalian kesini? Tanya Doni dengan nada sinis. Mas, aku kesini karena khawatir. 2 hari kamu gak pulang. Kamu ngapain aja? Lalu pulang kemana? Tanya Mia. Aku itu gak pulang karena aku gak betah. Aku udah gak mau lagi hidup sama kamu, Mia. Aku mau kita pisah. Dan secepatnya aku akan urus proses perceraian kita. Deng! Spontan, Sarah membelalakan kedua matanya saat mendengar kalimat tersebut keluar dari mulut Doni. Sementara Mia hanya terdiam, menahan tangis. Hatinya terlalu sakit untuk menerima keputusan tersebut sehingga ia hendak mengucapkan satu kalimat pun Mia tak sanggup. Kamu gila ya Don? Segitu gampangnya kamu ninggalin Maya demi perempuan kayak dia itu? Ucap Sarah sembari menunjuk ke arah Intan. Intan yang sedari tadi memperhatikan pun langsung membuang muka saat kepergok memperhatikan ke arah mereka. Udah. Lebih baik kalian pulang saja. Mia, sekarang kamu sudah tahu keputusanku kan? Aku mau kita pisah. Kamu aku talak sekarang juga, ucap Doni. Setelah mengucapkan kalimat talak, Doni pun pergi begitu saja meninggalkan Mia yang masih terdiam kaku. Sementara itu di sisi lain, Intan merasa puas berhasil merebut Doni dari Mia. Mia yang sudah tidak kuasa menahan tangisnya pun berlalu pergi begitu saja keluar dari rumah makan tersebut. Sementara Sarah langsung menyusul kepergian sahabatnya itu. Mia, tunggu dong, teriak Sarah. Mia enggan mendengarkan teriakan Sarah. Ia terus berjalan cepat dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Melihat ada sebuah taman, Mia pun memilih duduk dan termenung di taman tersebut yang disusul oleh Sarah. Di taman itulah Mia meluapkan segala perasaannya yang sedari tadi ia tahan, sementara Sarah dengan setia menemani sahabatnya itu. Kenapa harus begini, Sarah? Bahkan aku gak tahu salahku apa. Sampai-sampai Mas Doni nolak aku gitu aja, teriak Maya dengan isakan. Sarah hanya terdiam, membiarkan Mia menuntaskan perasaannya. Setelah beberapa jam, Mia yang sudah puas meluapkan isi hatinya pun terdiam dan menatap nanar ke arah hamparan rumput yang luas. Mia, kamu pengen tahu gak segalanya tentang Doni dan Intan? Tanya Sarah. Mendengar ucapan Sarah itu spontan, Mia menoleh dan menatapnya dengan tatapan bingung. Maksudnya? Ya, apa kamu gak penasaran kenapa Doni bisa berubah secepat itu? Dan bahkan kita lihat sendiri tadi penampilan pelakor itu kayak apa? Apa jangan-jangan
Doni itu dipelet, ucap Sarah menduga-duga. Pelet, ucap Mia mengulang kalimat tersebut. Iya, bisa aja Doni dipelet, ucap Sarah. Mia terdiam. Ia yang tidak terlalu mengerti mengenai hal-hal seperti itu pun menjadi bingung. Tapi gimana kita cari tahunya, Sar? Tanya Mia. Gampang, nanti aku coba cari orang pinter deh buat cari tahu Doni ini murni selingkuh atau dipelet. Boleh deh, nanti kabarin aku ya. Iya dong pasti. Setelah obrolan tersebut, kini Mia dan juga Sarah pun berpisah. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah, suasana terasa sepi karena Mia memang sebelumnya hanya hidup bersama Doni di rumah baru yang mereka beli dari hasil menabung bersama. Mia mengempaskan tubuhnya di atas ranjang, menatap foto pernikahannya yang terpajang di dinding kamar. Mas, aku gak tahu kamu murni selingkuh atau memang dipelet. Kalau kamu murni selingkuh, mungkin aku bisa ikhlas. Tapi kalau kamu dipelet, aku gak tahu harus buat apa, gumam Mia. Beberapa hari berlalu begitu saja. Sarah yang sudah mendapatkan informasi mengenai orang pintar pun langsung mengajak Mia untuk mendatangi rumah orang tersebut. Letaknya cukup jauh dari kota. Terletak di desa pelosok. Butuh waktu 3 jam lamanya, Sarah dan Mia melakukan perjalanan menuju desa pelosok tersebut dengan menggunakan mobil milik Sarah. Kamu yakin sama alamatnya? Tanya Mia sambil menatap ke arah Sarah yang fokus menyetir. Yakin, Bang Asep yang ngasih tahu alamatnya. Dah, kamu tenang aja deh, bentar lagi juga sampai. Tapi jalannya gak rata begini ya, Sar. Ya namanya juga desa pedalaman, Mia. Pasti jalannya gak halus lah. Selang beberapa puluh menit, akhirnya mobil yang Sarah kendarai terparkir tepat di rumah panggung sederhana. Mia dan Sarah pun bergegas turun dari mobil dan mengedarkan pandangannya ke area sekitar. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar sesekali suara burung dan suara dedaunan kering yang tersapu oleh angin. Sepi banget. Ini desa beneran ada warganya gak sih, Sar? Tanya Mia dengan wajah yang bingung. Pasalnya, sedari tadi Mia belum menjumpai seorang pun di wilayah tersebut, sehingga membuat Mia bertanya-tanya apakah desa ini benar-benar berpenghuni atau tidak. Udah deh, jangan kebanyakan mikir. Ayo, ucap Sarah menarik tangan Mia. Tok tok tok. Permisi, ucap Sarah dengan suara lantang. Hening. Tidak terdengar suara apapun dari dalam rumah. Tuh kan, Sar, kayaknya gak ada orang deh. Jangan-jangan ini desa mati lagi, ucap Mia dengan wajah yang mulai terlihat gusar. Diam, aku coba ketuk lagi ya, ucap Sarah. Baru saja ia mengangkat tangan hendak mengetuk daun pintu, tiba-tiba saja. Ada perlu apa kalian datang? Terdengar suara pria yang parau tepat di belakang Mia dan juga Sarah. Spontan mereka berdua menoleh dan saling tatap. Rupanya sudah ada laki-laki tua dengan pakaian lusuh sedang berdiri di belakang mereka membawa gulungan kayu bakar. Maaf, apa benar ini rumah Ki Sukmo? Tanya Sarah. Ya, saya sendiri, ucap pria tua tersebut yang rupanya si empunya rumah. Mendengar jawaban dari Ki Sukmo, Sarah pun mengembuskan nafas kasarnya. Sementara Mia masih terlihat gusar. Ki, brak! Belum selesai Sarah berbicara, tiba-tiba saja Ki Sukmo mengempaskan gulungan kayu bakar yang ia bawa, membuat Mia dan Sarah terkejut. Masuklah dulu, ucap Ki Sukmo yang melenggang masuk melewati Mia dan juga Sarah yang masih terpaku di dekat pintu. Mia dan Sarah pun mulai memasuki rumah Ki Sukmo yang terlihat sederhana dengan penerangan menggunakan damar cempling. Di sini masih pelosok, jadi masih jarang yang menggunakan listrik, ucap Ki Sukmo. Sementara Mia dan Sarah hanya tertegun, terdiam mengamati pergerakan Ki Sukmo. Mereka sedikit ragu karena melihat penampilan Ki Sukmo yang terlihat sederhana
dan seperti tidak menunjukkan bahwa Ki Sukmo merupakan orang pintar sesuai dengan penuturan Mang Asep. "Duduklah, mau sampai kapan kalian berdiri?" ucap Ki Sukmo. Iya Ki," jawab Sarah. Mereka pun duduk beralasan tikar sederhana. "Ada perlu apa kalian datang ke sini?" Ada yang mau kami tanyakan Ki," ucap Sarah. Sarah pun memberikan kode kepada Mia untuk mulai bicara. "Begini Ki, suami saya sikapnya berubah dan dia tertarik dengan wanita lain. Saya curiga kalau suami saya terkena pelet," tutur Mia memberitahu. "Apa ada fotonya?" tanya Ki Sukmo. Ada Ki," ucap Mia yang langsung merogoh ponselnya di dalam tas lalu menunjukkan foto Doni. Ki Sukmo pun meraih ponsel Mia dan menatap lekat foto Doni hening. Tidak ada satupun yang berbicara. Mia dan Sarah pun masih menunggu jawaban dari Ki Sukmo. "Suamimu terkena pelet," ucap Ki Sukmo sembari mengembalikan ponsel tersebut kepada Mia. "Tuh kan, bener kan apa kataku Mia? Pasti Doni dipelet deh sama gundik itu," ucap Sarah geram. "Jadi aku harus gimana supaya suamiku bisa lepas dari pelet tersebut Ki?" tanya Mia. "Saya harus tahu dulu jenis pelet apa yang dikirimkan pada suamimu, dan itu butuh waktu. Setelah tahu jenis peletnya, kamu bawa suamimu ke sini," timpal Ki Sukmo memberitahu. Namun entah mengapa harapan Mia menjadi sirna, sebab ia saja tak tahu bisa membawa suaminya datang menemui Ki Sukmo atau tidak, apalagi dirinya yang saat ini sudah ditalak membuat hubungannya dengan Doni semakin jauh. Setelah mengetahui kebenarannya, Mia dan Sarah pun berpamitan untuk pulang. Namun sebelum mereka pulang, Ki Sukmo mengucapkan satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang di benak Mia. "Apapun masalahnya, selalulah libatkan sang pemberi hidup." Itulah ucapan terakhir Ki Sukmo sebelum Mia dan Sarah pulang. Di dalam mobil, Mia yang merasa tidak memiliki jalan keluar pun terlihat putus asa. Ia memijat-mijat keningnya sendiri. Sementara Sarah sesekali menoleh ke arah Mia untuk memastikan kondisi sahabatnya itu. Jadinya gimana Mia?" tanya Sarah. "Aku nggak tahu Sarah. Aku pusing banget sekarang. Kayaknya nggak ada jalan lain deh selain perpisahan." "Mia, kamu yakin mau merelakan Doni begitu saja?" tanya Sarah. Mia yang masih bimbang pun hanya terdiam sambil menatap ke arah kaca mobil. Sesampainya di halaman rumah, Mia pun langsung turun dan mengajak Sarah untuk menginap malam itu. Saat berjalan mendekati teras, Mia melihat sebuah surat di atas meja teras yang rupanya merupakan surat panggilan dari pengadilan agama. Tangan Mia bergetar saat meraih surat tersebut. Ia lalu menatap sendu ke arah Sarah. Sarah yang menyadari hal tersebut pun langsung memeluk erat tubuh Mia. "Apa ini benar-benar akhir dari rumah tanggaku sama Mas Doni ya, Sar?" ucap Mia dengan isakan. "Sabar ya Mia, yuk kita masuk dulu yuk. Gak enak deh dilihat sama tetangga." Sarah pun mengajak Mia untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Seharian penuh, Mia tak mau makan, bahkan ia juga tidak melakukan aktivitas apapun. Takut hal tersebut semakin membuat keadaan menjadi buruk, Sarah pun berinisiatif untuk menghubungi ibunya Mia yang berada di kota lain. Melalui sambungan telepon, Sarah pun menceritakan persoalan rumah tangga Mia yang sudah berada di ujung tanduk. Mendengar cerita dari Sarah, ibunda Mia pun memutuskan untuk datang besok menemui Mia. Pukul 8 pagi, Sarah mengajak Mia untuk sarapan, namun Mia menolaknya mentah-mentah. Bahkan kini wajah Mia pun semakin pucat. Tok tok tok. "Mia," terdengar suara perempuan dari luar rumah. Mia yang mengenali suara tersebut pun langsung menatap lekat ke arah Sarah. "Itu suara ibu," ucap Mia. "Iya, aku yang telepon ibu kamu semalam.
Aku khawatir sama kondisi kamu. Lagi pula, aku kan juga gak bisa jagain kamu terus. Soalnya banyak kerjaan yang harus aku selesaikan, ucap Sarah. Mia langsung turun dari ranjang dan berjalan menuju pintu utama. Perlahan, Mia pun membuka daun pintu dan benar saja ibunya lah yang datang. Ibu, Bu Rati yang baru sampai pun langsung masuk dan menarik tangan Mia. Bu Rati mendudukkan Mia di sofa dan mencecar dengan banyak pertanyaan, sementara Sarah yang merasa canggung pun akhirnya berpamitan untuk pulang agar ibu dan anak itu bisa berdiskusi dengan nyaman. Setelah Sarah pulang, Bu Rati pun langsung mempertanyakan perihal rumah tangga anaknya itu. Ibu heran deh sama kamu, Mia. Ada masalah sebesar ini, tapi kamu gak kasih tahu ibu. Kalau aja Sarah gak telepon ibu, mana mungkin ibu tahu? Bu, aku gak ngasih tahu kan aku juga pusing cari jalan keluarnya. Sekarang aja surat dari pengadilan sudah sampai di tanganku, Bu. Begini saja, biar ibu temui suamimu itu sama gundiknya sekalian. Biar ibu kasih pelajaran, ucap Bu Rati berapi-api. Udah deh, Bu, jangan nambah masalah. Aku udah pusing. Jadi biarlah begini aja jalannya. Tuh, ya bisa dong, Mia. Keenakan gundik itu dong gak dapat hukuman yang setimpal. Besok kamu harus ikut ibu temui seseorang dan kita beri pelajaran buat gundik itu. Mia terdiam. Ia tak lagi menjawab ucapan sang ibu karena Mia tahu betul watak ibunya yang jika sudah memutuskan suatu hal maka tidak akan bisa diganggu gugat. Itulah sebabnya Mia tidak pernah memberitahukan pada ibunya jika ia sedang mempunyai masalah. Sekitar pukul 1 siang, Bu Rati pun mengajak Mia ke rumah seseorang. Entah rumah siapa, yang jelas rumah tersebut terlihat suram dan minim pencahayaan. Saat memasuki rumah tersebut, barulah Mia mengetahui bahwa ibunya mengajak dirinya mendatangi seorang dukun. Bu, kita ngapain kesini? Bisik Mia kepada ibunya. Akan tetapi Bu Rati tidak menghiraukan pertanyaan Mia dan meminta Mia untuk diam tanpa banyak bertanya. Sementara itu, sang dukun pun mempertanyakan kedatangan mereka berdua. Jadi begini, Mbah, anak saya ini suaminya direbut sama gundik karena pakai pelet. Saya ingin memberikan hukuman kepada gundik tersebut supaya hidupnya tersiksa dan tidak pernah merasakan arti kata bahagia. Mendengar ucapan sang ibu, sontak membuat kedua mata Mia membelalak. Mia yang memang tidak ingin melakukan hal tersebut pun protes, namun upayanya tidak berhasil. Bu Rati tetap kekeh dengan niat awalnya. Sementara itu, sang dukun pun meminta mahar yang sudah disepakati dan meminta foto gundik tersebut. Bu Rati langsung menyodorkan ponsel milik Mia yang rupanya sudah lebih dulu diambil dan menunjukkan foto Intan. Namanya siapa? Tanya Mbak Joko. Mia, siapa namanya gundiknya? Tanya Bu Rati. Intan, ucap Mia dengan gagap. Mana foto si prianya? Tanya Mbak Joko. Mia pun memberikan foto Doni di dalam ponselnya. Mbak Joko mulai membakar kemenyan dan merapalkan ajian-ajian. Sekelebat bayangan hitam terlihat dari belakang tubuh Mbak Joko sehingga membuat Mia tertegun. Ya, suamimu ini benar terkena pelet dari wanita ini. Pelet itu bernama pelet Bindi Ireng, ucap Mbak Joko. Bindi Ireng? Tanya Mia yang dibalas anggukan oleh Mbak Joko. Saya akan bantu menghilangkan pelet tersebut dari jarak jauh, tapi tidak bisa langsung. Ini butuh waktu. Tidak apa-apa, Mbah. Asal rumah tangga anak saya kembali utuh. Dan saya mau gundik itu mendapatkan hukumannya, Mbah, ucap Bu Rati. Sementara itu Mia hanya terdiam mengamati sosok Mbak Joko. Itu perkara yang mudah, ucap Mbak Joko. Selesai ritual, Mia dan Bu Rati pun kembali pulang dan disuruh menunggu dalam 1 minggu.
Jika Doni kembali pulang, itu tandanya Mbak Joko berhasil dan nantinya ada hal buruk yang akan menimpa Intan. Sesampainya di rumah, Mia yang semula hanya terdiam pun tiba-tiba mengajak sang ibu untuk berdiskusi. Bu, ibu kenal Mbak Joko dari mana? Sudah, kamu gak perlu tahu. Yang penting kita tunggu dalam seminggu, pasti suamimu itu akan pulang. Tapi Bu, udah deh Mia, percaya sama ibu kali ini aja. Kamu harus nurut. Ini juga demi keutuhan rumah tangga kamu. Mia yang sudah muak mendengar jawaban dari ibunya pun memilih untuk masuk ke dalam kamarnya dan mengurung diri. Hari-hari berlalu begitu saja. Dan kini, tepat 1 minggu, seperti yang dijanjikan oleh Mbak Joko, tiba-tiba saja Doni pun pulang, namun dalam keadaan seperti orang yang linglung dan banyak diam. Doni, ucap Mia di ambang pintu. Doni tidak menjawab, ia hanya langsung masuk ke rumah dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dengan tatapan kosong menatap plafon kamarnya. Sementara itu, di ambang pintu, Mia dan Bu Rati saling tatap. Kenapa Mas Doni jadi gitu, Bu? Apa benar ini yang pulang Mas Doni? Tanya Mia ragu-ragu. Kita lihat saja beberapa hari ke depan. Kalau Doni masih kayak gini, nanti ibu tanya lagi sama Mbak Joko. Kali ini, Mia tidak protes. Ia hanya mengangguk. Untuk mencoba mengajak sang suami mengobrol, Mia pun berinisiatif membawakan segelas teh hangat ke dalam kamar. Mas, minum teh dulu yuk. Doni masih terdiam, namun tiba-tiba ia menatap lekat ke arah Mia. Mia, ucap Doni terbata. Iya mas, aku Mia istrimu. Sementara itu di tempat lain, Intan yang merasa jika peletnya sudah tidak lagi bekerja dengan baik, langsung mendatangi dukun langganannya. Namun sayang, dukun itu rupanya telah meninggal dunia 1 minggu yang lalu, sehingga membuat peletnya luntur begitu saja. Tapi sayang, efek samping dari pelet tersebut masih melekat di dalam tubuh Doni. Walaupun Doni sudah tak lagi mengingat Intan, akan tetapi ia masih belum bisa hidup dengan normal. Intan yang baru sampai di rumah pun tiba-tiba merasakan sekujur tubuhnya gatal-gatal. Badan aku kenapa ini? Keluh Intan. Dia pun menggaruk-garuk tubuhnya dari kaki hingga ke tangan dan punggung, bahkan wajah juga, saking gatalnya sampai Intan tak terasa menggaruk kulit tubuhnya terlalu kencang sehingga menimbulkan luka-luka sayatan bekas garukan tangannya. Semakin hari, kondisi Intan semakin memprihatinkan sehingga ia tak lagi bisa bekerja. 1 minggu berlalu. Tak ada perubahan yang signifikan dari Doni. Ia masih sama seperti saat pulang, masih terlihat linglung dan banyak melamun, bahkan berbicara pun apa adanya. Bu Rati yang tidak mau keadaan Doni terus-terusan seperti itu pun langsung membawa Doni bertemu dengan Mbak Joko. Ditemani oleh Mia, Doni pun dibawa ke rumah Mbak Joko. Sesampainya di sana, Doni pun langsung diobati. Namun, menurut pengakuan Mbak Joko, Doni terkena efek samping dari pelet bindi ireng sehingga membuat Doni tak lagi bisa kembali normal. Dirasa sudah tak ada lagi jalan keluar, dengan pasrah, Mia pun membawa Doni kembali pulang dan berharap suatu saat nanti Doni bisa kembali pulih seperti sedia kala. 1 minggu berlalu. Bu Rati pun sudah tidak lagi berada di rumah Mia dan membiarkan Mia hidup berdua dengan Doni agar kondisi Doni berangsur membaik. Sementara Mia, dia berjuang membantu mengingatkan momen-momen indah antara dirinya dan Doni, namun hal tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Malam itu, saat Mia tengah sibuk membuat menu makan malam, tiba-tiba saja dia mendengar Doni berteriak di dalam kamar. Sontak Mia yang mendengar teriakan tersebut langsung berlari menghampiri suaminya itu. Mas Doni, bekik Mia di ambang pintu.
Dia langsung mendekati Doni yang sudah meringkuk ketakutan di atas ranjang dengan tubuhnya yang sengaja ditutupi selimut. "Mas, kamu kenapa, Mas?" tanya Mia yang langsung menyibak selimut tersebut. Dengan tubuh menggigil dan wajah yang pucat karena ketakutan, Doni pun memberitahu bahwa dia melihat sosok bayangan hitam di dekat jendela. Hal tersebut sontak membuat Mia langsung mengecek ke area jendela, namun tidak ada siapapun di sana. "Mas, kamu tuh halu, nggak ada siapa-siapa kok." Ada, tadi dia ada di situ," ucap Doni sambil menunjuk ke arah jendela. Mia terdiam. Ia berupaya menenangkan Doni dengan memberikannya secangkir air putih. "Diminum dulu, Mas." Dengan patuh, Doni pun menenggak habis air tersebut dan kini nafasnya mulai berangsur-angsur stabil. "Sudah, Mas, aku udah tutup jendelanya." Setelah keadaan membaik, Mia pun mengajak Doni untuk makan malam. Selesai makan, Mia pun mengajak Doni untuk bersantai menonton televisi. Namun tak mengapa, terlihat jelas wajah Doni yang terlihat gusar. Keringat mulai membasahi kening Doni. "Mas, kamu kenapa sih?" Tadi aku dengar suara yang aneh-aneh." "Suara aneh? Suara siapa?" "Gak tahu," jawab Doni singkat. Doni yang sudah tidak tahan pun langsung berlari masuk ke dalam kamar dan mengurung diri. Beberapa hari berlalu. Rupanya Doni masih mengalami hal yang serupa dan terus berulang-ulang sehingga membuat energi Mia pun sampai terkuras habis. Bahkan keuangan rumah tangganya berantakan karena tabungan yang semakin menipis. Saat merasa putus asa dan lelah, Mia yang sedang duduk di ruang keluarga pun tiba-tiba kembali mengingat ucapan terakhir dari Ki Sukmo yang meminta Mia agar selalu melibatkan sang pemberi hidup. Tepat saat itu, azan maghrib pun berkumandang. Mia langsung menuju kamar mandi, mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Di dalam doanya, ia juga meminta perlindungan dan pengampunan karena sebagai hamba, ia kerap lalai dari tugasnya. Setelah malam itu, Mia pun semakin mendekatkan diri kepada Sang Kuasa. Ia juga mengajak Doni untuk melaksanakan sholat taubat dan setelah memperbaiki ibadahnya, kini kondisi Doni berangsur-angsur membaik. Ia sudah kembali normal seperti sedia kala dan rumah tangga mereka kembali seperti dulu. Bahkan kini rumah tangga mereka semakin harmonis tanpa ada lagi bayang-bayang intan di kehidupan mereka. Doni yang kala itu mendapatkan cuti karena sakit pun akhirnya bisa kembali bekerja di tempatnya yang lama. Akan tetapi, ternyata Intan sudah lama keluar dari pekerjaan dan kabar terakhirnya Intan mengalami sakit kulit yang cukup parah. Di tempat lain, Intan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, ia dijemput oleh keluarganya dan dibawa pulang ke kampung untuk diobati. Tubuhnya yang kerap merasa gatal pun penuh dengan luka-luka yang diakibatkan oleh garukannya sendiri. Setelah dibawa berobat ke dokter, penyakit Intan tak kunjung membaik, bahkan semakin parah dan terus mengeluarkan darah dan nanah akibat goresan luka dari garukan tangan Intan yang terus-menerus dilakukan berkali-kali. Berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan, kondisi Intan semakin parah. Obat dokter pun tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Intan. Keluarga pun akhirnya pasrah dan menyetop segala pengobatan yang tidak juga membuahkan hasil. Rupanya, penyakit yang Intan alami bukanlah penyakit biasa. Itu adalah kiriman yang dikirim oleh Mbak Joko sesuai permintaan Bu Rati, yakni mengirimkan santet biri yang kering. Karena tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, Intan pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi mengenaskan. Ditambah
sebelum meninggal, Intan juga mendapatkan karma atas apa yang sudah ia lakukan terhadap Doni dan juga Mia. Kini, kehidupan rumah tangga Mia dan Doni semakin harmonis, ditambah Mia yang sedang mengandung 3 minggu pun semakin membuat kehidupan mereka semakin lengkap. Bahkan, setelah mendengar kehamilan Mia pun, Bu Rati jadi sering mengunjungi dan menginap di rumah Mia sampai Mia melahirkan kelak. Malam itu, Mia yang sedang tertidur pulas tiba-tiba bermimpi ditemui oleh Intan yang meminta maaf atas perlakuannya selama ini dengan kondisi tubuh yang penuh dengan luka-luka. Saat terbangun, Mia melihat jam dinding yang rupanya masih pukul 1 dini hari. Mia yang tidak dapat kembali tidur dan merasakan perasaan yang tidak enak memilih mengambil wudhu dan melakukan sholat malam. Selesai sholat, Mia masih termenung sejenak. Dia duduk di atas sajadah memikirkan tentang Intan. Aku sudah memaafkanmu, Intan. Dimanapun kamu berada, semoga setelah ini semua akan baik-baik saja. Dan aku berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini sebelumnya. Batin Mia yang berupaya ikhlas memaafkan semua kesalahan Intan. Setelah selesai sholat, Mia pun kembali tertidur. Namun, ia kembali bermimpi bertemu dengan Intan dan melihat Intan tersenyum ke arahnya dengan kondisi yang sama seperti mimpi sebelumnya. Intan dengan tubuh yang penuh dengan luka, memerah, keluar darah, dan bercampur dengan nanah yang mengalir di setiap goresan luka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Lia Maya. Waduh, ini luar biasa nih, kisah keren banget nih kisahnya teman-teman ya. Bagaimana seorang Mia diuji, waduh diuji luar biasa ya. Jadi begini ya teman-teman ya, di sini kan dalam kisah tadi itu di 3 tahun pernikahan Mia dan Doni ya. Jadi memang banyak orang bilang di bawah 5 tahun itu, waduh, godaannya luar biasa. Tapi katanya kalau bisa ngelewatin 5 tahun udah kesananya enak banget insya Allah ya. Dan jadi seperti Mia dan Doni ini, bagaimana ternyata Doni yang berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Intan, ternyata dia dipelet. Waduh. Dan akhirnya dia berangkat nih ke dukun ya, dukun pertama. Tapi ini dukun baik nih yang diajak sama temennya. Dukunnya cuma bilang, libatkanlah yang memberikan hidup. Wah, ini keren nih kata-katanya ya. Tapi begitu ibunya Mia datang, ibu mana sih yang tegang lihat anaknya disakitin kayak begitu ya kan? Udah dia selingkuh, ditalak lagi Mianya, kan kurang ajar, gak dinafkain. Udah sakit hati tuh. Di Terawang ternyata benar, Doni di sini ternyata sudah terkena pelet dari rekan kerjanya yang bernama Intan. Waduh, Bang, ini bukan Bang Doni ya, bukan warung kopi Bang Doni nih. Dan akhirnya di sini ibunda Mia gak terima, dikirimin santet. Disuruh dukunnya ngirimin santet. Dan santet yang dipilih adalah santet biriang. Waduh, bener kan, langsung gatel-gatel parah tuh si Intannya. Keluarganya juga gak bisa apa-apa, akhirnya meninggal. Dan Doni pun kembali lagi, tapi ya itu, kondisinya udah gak bisa kembali seperti semula, kayak orang linglung. Jadi memang gitu teman-teman, kalau yang ngirimin pelet udah bodo amat tuh, peletnya itu tetap masih berbekas. Tapi di sini saya keren banget dari sini nih. Ketika Mia dengan ikhlas, ketika Mia sudah meletakkan hatinya di atas kepasrahan terhadap Allah. Waduh, ini berat nih kata-kata kayak gini ya. Jadi dia udah merawat suaminya dengan ikhlas, sudah meletakkan hatinya di atas kepasrahan. Pada akhirnya di sini Doni dengan perlahan sembuh. Alhamdulillah, luar biasa. Dia nggak pakai minta bantuan siapa-siapa lagi. Udah dia benar-benar jalanin sendiri, dirawat dengan keikhlasan. Bahkan di endingnya sosok Intan ternyata belum bisa tenang sampai dengan datang ke bimbingnya Mia, dan Mia dengan legowonya akhirnya memaafkan Intan sehingga Intan bisa tenang. Luar biasa, keren, pakai banget. Ini Mia jadi contoh buat kita ya, terutama buat saya lah ya. Jadi bagaimana dengan keikhlasan semuanya bisa luntur. Waduh,
Iya Maya, terima kasih, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like dan tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.